Kalau masih kosong
Selanjutnya tarian Kudimas yang akan disajikan oleh Sanggar Umat Gabran. Dilanjutkan sambutan Bupati sekaligus penyerahan SK penetapan desa wisata dan menandatangani prasasti. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan doa pembukaan agar semuanya berjalan lancar. Marilah kita bersama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillah.
Kemudian yang berikutnya, ini adalah logo dari Kopdami Desa Kabupaten. Bisa Kopdami satunya atau Kopdami wisata, bisa dilihat ada nama Kopdami berakronim wisata Kopdami Rasa Mani. Program kita adalah Buyut Mulut Mani. Mari kita bersama-sama. Kalau ada saya menyampaikan kata tekuni, langsung disambut dengan Buyut Mulut Mani. Jangan Buyut Mulut Mani. Kita coba. Kemudian Buyut Mulut Mani. Destinasi wisata atau yang selalu lanjutkan. Yang pertama adalah kita sudah melakukan pelatihan SDM pariwisata dan yang kedua juga telah melaksanakan simulasi paket wisata. Kemudian kita dipanggil desa wisata, kita kemudian lanjut desa wisata dan pengumuman program bisa dilaksanakan pada hari ini. Kemudian yang berikutnya untuk lokasi desa wisata, desa Kebumen. Ini daya wisata yang ada di desa Kebumen adalah yang pertama adalah Omah Kampung Piramino. Kemudian yang kedua, Omah Gamelan, Omah Batik, Kebun Buah Naga. Kepada Bapak Bupati, insya Allah ini nanti Kebun Buah Naga dari lokasi desa Kebumen menginginkan untuk diperluas karena lokasinya baru sekitar 100 tahun, sehingga bermaksud untuk memperluas. Mohon perhatiannya. Kemudian ada Kampung Gamelan, Omah Mangreng, Omah Jogo, produksi pipit dan pelet, kemudian ada kampung tani. Yang berikutnya, kami terangkan di sini untuk Kampung Nopiamino bahwa di Kampung Nopiamino adalah merupakan wisata edukasi produksi Nopiamino, kemudian motor servis dan background modal, gapura yang dibuat dari teknologi, kemudian dalam untuk program dan konflik. Saya kira Bapak Bupati tidak bisa mengganti Ibu sudah ke Kampung Indonesia Ibu. Alhamdulillah hari ini nanti juga berkunjung ke Nopiamino. Ya, selanjutnya adalah Rumah Gamelan. Di Rumah Gamelan yang bisa kami sajikan adalah pendopo, kemudian produksi gamelan, membuat gamelan, kemudian edukasi seni karangan, menabung karangan, kemudian membuat wayang kulit, kemudian edukasi dari semak. Ini merupakan tradisi yang sudah kami lakukan. Kemudian ada lenggeran, ada pendoman, dan ada pentas wayang kulit. Ini berada di Rumah Gamelan. Nah, kalau Ibu biasanya sudah pernah Ibu ini, dan Bapak untuk nanti kalau Bapak diajak ke sana. Dan juga yang lainnya. Ini untuk kegiatan Rumah Gamelan. Yang berikutnya adalah Kampung Nopiamino. Dan selain ada rumah gamelan, kita juga ada rumah batik, ya. Rumah batik lah.
memproduksi berbagai macam produksi dari berbagai macam jarik apapun kain batik. Ada batik tulis, ada batik cat, ada ekoprint, kemudian juga ada membuat ikat, kemudian selendang dan lain-lain. Kami pamerkan sementara ada di rumah pameran di sini. Kemudian yang berikutnya adalah kebun buah naga. Kebun buah naga ini edukasi penanaman buah naga dari cara memilih bibit yang baik, kemudian kita tanam, kemudian kita rawat. Kemudian juga petik buah naga. Yang berikutnya adalah makan buah, on crop, kemudian edukasi bawang merah. Yang alhamdulillah Bapak Sutrisno selain menanam buah naga juga sebagai petani bawang merah. Kemudian oleh-oleh buah naga yang masih segar. Pas kebetulan saat ini baru bunga, tapi juga sudah ada sebagian yang sudah matang. Lanjut untuk yang edukasi UMKM. Bahwa edukasi UMKM kita bisa kemudian juga cukup banyak. Di antaranya adalah edukasi golang-galing, produksi golang-galing, kemudian ada edukasi telur asin, kemudian ada edukasi jajanan pasar yang berdasar bahan pokok adalah dari singkong. Lanjut. Yang berikutnya adalah edukasi masih UMKM, yaitu ada kampung garmen. Kampung garmen di situ ada membuat kaos, membuat baju, seragam, kemudian topi, ada yang lain-lain termasuk juga masker. Masker juga memproduksi dari kampung garmen. Kemudian yang berikutnya ada edukasi pembuatan rempeyek, kemudian ada keripik, kemudian juga ada edukasi kerajinan tangan, kemudian ada edukasi mangling. Di edukasi mangling ini ada apa, di rumah mangling ada beberapa macam yang diproduksi. Selain mangling juga ada keripik, ada emping dan lain-lain. Lanjut. Sedangkan makanan khas di Desa Pakunden yang ternyata kami gali itu ada beberapa macam yang cukup lumayan dikenal oleh masyarakat. Yang pertama adalah gada mendem. Nah, mungkin Ibu Bupati belum pirsongi gada mendem. Mangke anu napa? Ndar nggih menika mangke nicipi gada mendem. Gada mendem nika singkatan saking sega peda mendoan demplo. Nggih. Lajeng salah sebut selanjutnya adalah selain gada mendem ada juga gabluk, nasi gabluk. Kemudian ada tahu gecot. Tahu gecot Mbah Jawi. Selain itu juga ada batik ini dan juga ada omah tari. Ada tari-tarian. Lanjut. Selain kegiatan yang rutin, ini kami juga mempunyai kegiatan yang merupakan event tahunan. Kami mengangkat event tahunan adalah Suran atau 1 Muharram yang insya Allah setiap tahun kami lakukan. Dengan event Suran adalah yang pertama kita bersih kubur sebagai rasa hormat kepada para leluhur yang sudah mendahului kita. Kemudian ratiban. Ratiban adalah doa bersama keliling desa yang dilakukan pada malam hari. Kemudian takiran, ini makan bersama dari seluruh warga masyarakat, baik kepala desa sampai dengan yang semua warga ikut semuanya. Kemudian atraksi obor. Atraksi obor ini kita lakukan di malam hari. Kemudian ada pagelaran wayang kulit semalam suntuk dan juga ada wayang kulit ruatan.
Itu destinasi-destinasi yang ada di Desa Pakunden. Selanjutnya mayuh para sedulur kabeh pada plesir maring Desa Wisata Pakunden Tourism Village of Banyumas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak juga Mbak Diah ya, ternyata di Pakunden ini daya tarik wisatanya. Ada Omah Gamelan, ada Kampung Nino yang sudah tersohor sebelum Pakunden mencanangkan desa wisata. Ternyata masih banyak potensi yang harus bisa kita tawarkan. Luar biasa. Semoga masyarakat sekitar Desa Pakunden dan Kecamatan Banyumas berkenan untuk menghadiri atau mengunjungi Desa Pakunden. Wisang geni, ngangen nih pokoknya Mas ya. Oke, untuk acara yang selanjutnya yaitu laporan Kepala Jinpora Budpar Kabupaten Banyumas kepada Bapak Dr. Andes Aziz Kusumawardani M.Hum, kami persilakan. Izin melepas markas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Banyumas, yang kami hormati Ibu Hajah Erna Sulistiawati Ahmad Hussein selaku Ketua Tim Berak PK Kabupaten Banyumas, selaku Bunda UMKM, selaku Ketua Dekranasda kalau ada hubungannya dengan desa wisata. Yang saya hormati Forum Pimpinan Kecamatan Banyumas, yang saya hormati para kepala desa dalam wilayah Kecamatan Banyumas, pengurus desa wisata, Pokdarwis, yang saya hormati tim yang kemarin membantu penilaian desa wisata, Bu Nike, ini dari akademisi Bapak, dan juga Mas Bagus. Serta Bapak Ibu, masyarakat Pakunden yang saya hormati, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat. Dan izinkanlah kami melaporkan secara umum penetapan desa wisata di Kabupaten Banyumas dan khususnya Desa Pakunden dan Kejawar Kecamatan Banyumas. Dasar pembentukan desa wisata adalah Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2019 tentang pemberdayaan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, Pergub 53 tahun 2019 tentang Juklak Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 2 tahun 2019 tentang pemberdayaan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah. 3, Perda Kabupaten Banyumas nomor 6 tahun 2021 tentang pemberdayaan desa wisata. 2, kondisi desa wisata di Banyumas, bahwa target RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan satu penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dan 2023, kami diberikan tugas untuk membentuk 14 desa wisata, dan alhamdulillah di 2020 bisa menetapkan atau membentuk 15
desa wisata. Kemudian di perubahan Renstra di 2021 kami diberikan tugas lagi tambahan 2 dan alhamdulillah sudah bisa ditetapkan dengan keputusan Bupati, yaitu Desa Pekunden dan Desa Kejawar, sehingga sudah tercapai bahkan sudah melebihi, yaitu 17, sehingga pencapaiannya 107%. Kondisi saat ini juga masih banyak, ada beberapa desa yang akan ditetapkan menjadi desa wisata. Kami memang di dalam menetapkan desa wisata ini selektif Bapak, berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dengan Pergub 53 2019, di mana maksudnya adalah dalam menciptakan desa wisata adalah desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan, tidak hanya sekedar kewajiban saja, tapi juga harapannya berkelanjutan. Dan juga ada yang minta penetapan desa wisata ini hanya karena ingin memperoleh bantuan. Kami sangat selektif. Kemudian bantuan terhadap desa wisata yang ada di Kabupaten Banyumas ini hampir semuanya sudah memperoleh bantuan keuangan, dan bahkan ada 2 desa yang memperoleh bantuan dari Kemendes sejumlah 450 juta dan 400 juta rupiah. Kemudian mekanisme penetapan desa wisata. Penetapan desa wisata diawali dengan survei potensi dengan melihat potensi alam, buatan, budaya, dan juga melibatkan seluruh komponen termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan dasar pariwisata. Kami melakukan pelatihan pengembangan SDM pariwisata, simulasi paket desa wisata, strategi pengembangan desa wisata, pelatihan Pokdarwis, pelatihan pemandu wisata, pelatihan produk kreatif, pelatihan manajemen homestay, dan pelatihan seni budaya. Kemudian juga mencanangkan desa wisata. 5, melaksanakan penilaian dengan membentuk tim penilai dari unsur akademisi, praktisi pariwisata, dan unsur pemerintah. Kalau yang 14 yang lalu kami dibantu oleh Dr. Ali Rahman. Kemudian melakukan penetapan desa wisata dengan keputusan Bupati. Unsur penilaian desa wisata ada 24 unsur sesuai dengan Pergub 53 tahun 2019 tentang juklak pemberdayaan desa wisata yang dikelompokkan menjadi 12 unsur. Ini mungkin tidak kami bacakan karena waktunya sangat singkat. Kemudian pembiayaan karena keterbatasan anggaran pada Dinpora Bupar, maka dalam membangun desa wisata menggunakan strategi gabungan antara dana dari pemerintah daerah dan juga dari pemerintah desa. Kemudian prestasi desa wisata di Kabupaten Banyumas di tahun 2021, juara umum apresiasi desa wisata Jawa Tengah, juara 1 apresiasi Pokdarwis tingkat Jawa Tengah, juara 3 kategori kuliner dan souvenir tingkat nasional pada ADWI dari 1.831 peserta seluruh Indonesia. Kemudian juara 3 lomba desa wisata yang diselenggarakan oleh DPPP PDIP pusat. Kemudian izin Pak Bupati, ke depan kami juga akan mengembangkan desa kreatif dalam rangka khususnya di masing-masing desa wisata, khususnya dalam rangka untuk mendukung kegiatan di desa wisata tersebut. Kemudian pembangunan Kota Lama Banyumas ini membentuk desa wisata dengan satu tema, Banyumas Kota Lama, untuk desa di Kecamatan Banyumas. Jadi mungkin setelah ini
Binangun, Sodagaran, mungkin Gedung Muter dan lain sebagainya, yang intinya adalah dapat mendukung Kota Lama Banyumas. Kemudian menjual paket wisata dengan melibatkan desa wisata di sekitar Banyumas Kota Lama. Kami laporkan juga bahwa mungkin nanti per Februari sesuai dengan perintah Pak Bupati, kami diberi uang 2 miliar untuk pembuatan lampu-lampu hias, kemudian untuk kesenian dan sebagainya. Insya Allah kami mulai di bulan Februari. Khusus untuk Desa Pekunden, ini sesuai dengan tadi yang dipaparkan, memiliki potensi budaya yang kuat, kemudian memiliki potensi wisata buatan, kemudian ada Kampung Garmen, Kampung Nopia, home industri, ada beberapa home industri, kemudian makanan khas Pekunden, kemudian juga amenitas juga cukup banyak, ada 11, ada warung makan, ada cedera mata, ada balai pertemuan dan lain sebagainya. Penutup, demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon berkenan pada Pak Bupati Banyumas untuk menetapkan desa wisata Pekunden dan desa wisata Kejawar, Kecamatan Banyumas menjadi desa wisata rintisan, ditandai dengan penyerahan surat keputusan Bupati dan penandatanganan prasasti serta mengukuhkan Pokdarwis Wisanggeni, Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas. Demikian laporan kami. Barangkali ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para tamu hadirin undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu kami persembahkan sajian atraksi dari Umah Gamelan, tarian Kundimas yang akan dibawakan oleh para penari. 1. Galuh Ajeng Ismayasi, 2. Yasmin Kirana Fadila, dan 3. Sakira Kanza Aurelia. Dengan penata tari Dwi Ananda Maharani Saputri, penata gending Eko Kunto Wibowo. Tari ini adalah tari Kundimas yang menandakan bahwa di Desa Pekunden ada batik Kundimas, Bapak Ibu, yang boleh di sebelah kiri dan kanan kita itu batik Kundimas. Tarian ini menggambarkan anak perempuan yang sang asyik belajar membuat batik tulis, mulai ngelowong kain dengan canding berisi malang. Di atas kain berisi motif gerabah atau pecah belah dari tanah liat, sepasang sayap untayan padi, bunga melati yang sudah mekar, dan berbagai tumbuhan yang melengkapi keindahan motif batik. Gerakan yang dilakukan sangat lincah dengan perasaan gembira, serta diiringi dengan musik gamelan. Marilah kita saksikan bersama-sama persembahan dari Sanggar Tari Umah Gamelan, Tari Kundimas. Beri tepuk tangan yang meriah.
Ya, oke, terima kasih. Itu bentuk apresiasi dari karya leluhur Desa Pekunden, Batik Kundimas dengan tariannya. Selamat datang kepada Bapak Dr. Slamet dari Ekonomi Kreatif. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa Pekunden pada bulan ini juga baru saja mendapatkan juara juara 3 Bu, juara 3 UP2K PKK Kabupaten Banyumas. Beri tepuk tangan yang telah didampingi oleh tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Kabupaten. Ini yang pertama kita ikut lomba langsung juara 3 lomba. Dahsyat ibu-ibunya ya, sangat kreatif. Oke, untuk meningkat acara selanjutnya ya Pak Rudi, sambutan Bupati sekaligus penetapan Desa Pekunden menjadi desa wisata, yang dilanjutkan penyerahan SK pengukuhan Pokdarwis dan SK penetapan desa wisata kepada Bapak Insinyur Haji Ahmad Hussein, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang insya Allah selalu diridhoi, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa acara penetapan Desa Wisata Pekunden ini meriah ini ya, meriah dan hikmah, dan sebagian besar masih prokes ya, menggunakan masker, dan bagi yang belum ya tolong kita berlatih untuk menghadapi cobaan hidup pandemi ini dengan taat kepada protokol kesehatan. Kita tetap beraktivitas sebagaimana biasa, tapi saya mengingatkan kita tetap protokol kesehatan, disiplin. Terima kasih saya sampaikan kepada Dinpora Budpar Provinsi atau yang mewakili kalau hadir, juga Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas dengan seluruh jajarannya, pegawai-pegawai yang ada di bawahnya, Pak Camat, juga jajaran Forkombincan mulai dari Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dengan seluruh anggotanya, dan mobil khusus nih Kepala Desa Pekunden, dan juga para kepala desa yang hadir di sini. Kayaknya ada ya. Wah semuanya ya. Sehat kabeh mbok. Bisa gawe ikat dewek ora? Niki bupatane bisa mbok. Ketika kudune bisa, gampang banget ya. Ya. Dan pengurus Pokdarwis Kecamatan Anora serta Pokdarwis Wisanggeni yang nanti akan dikukuhkan, dan juga ini dari Unsud ada tadi ya Pak Slamet ya, kelihatan ya, matur nuwun Pak Slamet ya, serta ini tidak boleh lupa nih Ketua Penggerak PKK Kabupaten Banyumas. Kalau tidak saya sebutkan, saya berisiko besar itu. Dan para tokoh masyarakat, hadirin tamu undangan semuanya,
yang insya Allah sehat, berkas, waras, terengginas, akeh duite, utangnya hilang. Utangnya lunas. Bapak Ibu, karena waktu saya itu sangat sempit ya, saya akan persingkat saja ya. Yang pertama saya sampaikan selamat ya kepada Pak Kunden ya, bahwa ibarat pawon ya nang sini bedangan kaya, ibarat pawon, Pak Kunden ini sudah ada bambanya. Bamba tahu ya, yang api yang ada yang tidak kelihatan ya, ketumbuk sama abu ya, sama ketemu sama abu, debu, abu-abu gitu ya. Lah kita ini sekarang sedang ngorek ini ya, begitu dibuka sedikit, bambanya besar, kasih suluh langsung nyala. Lah itu nanti bisa untuk ini, bisa untuk nanak nasi, bisa untuk nanak air ya. Nanti ada yang ngomong geni ya, ngomong geni tahu enggak ya? Menggeni itu adalah pok darwisnya, kepala desanya, perangkat desanya, masyarakat dan sekitarnya. Kita sekuyung semuanya jadi menggeni, sehingga nanti dapurnya ngepul, ada nasinya ya, ada sayurannya bisa dimakan. Ada yang tadi itu yang beda apa tuh, gada apa tuh, gada dendam apa tadi? Nah, gada mendem, gada mendem beneran ya. Gada mendem ada macam-macamnya. Ngepul. Lah itu terus dimakan siapa? Dimakan oleh rakyatnya, oleh masyarakat semuanya. Dengan adanya kegiatan seperti ini nanti masyarakat itu wareg, sehat, kuat nyambut gawe. Ini kuncinya ya. Diadakannya penetapan desa wisata adalah tujuannya itu. Tuh, itu satu ya, saya selamat karena ini tadi dipaparkan ada Milo, ada macam-macam itu ya, sampai tahu gecor juga ada, terus batik juga ada, sudah lengkap, gamelan apalagi. Nanti tolong di antara segitu banyak, mungkin rata-rata kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang baru terkenal, ada yang baru ini, ada yang belum terkenal sekitar Banyumas saja, ada yang terkenal di provinsi. Lah, tolong ambil satu saja, maksimal dua, itu besarkan. Sehingga ini menggema bukan hanya di Banyumas, tapi di provinsi, di nasional, bahkan harus menggema di mancanegara. Maka kan orang datang ke Pekunden ada untuk melihat itu. Nah, orang dari mancanegara datang ke sini itu harus ada yang sangat-sangat istimewa. Ibarat orang kalau datang ke Indonesia tidak lihat Pekunden itu nelangsa, itu urung lengkap. Gitu. Harus bikin seperti itu. Caranya bagaimana? Ayo kita pikir bareng. Nah, yang kedua, ini juga karena masalah waktu, saya tidak akan bisa hari ini pergi ke sini, pergi ke sana, waktunya sangat terbatas saya hari ini ya. Oleh sebab itu tadi juga saya rembuk ini ya, dengan istri saya juga dengan camat, nanti saya akan cari waktu 1 hari penuh lah ya, 1 hari penuh, sore-sore saya nginep ya di Banyumas ini ya, nggak tahu di mana ya, nginap di situ, presentasi ya, teman-teman ini semuanya dari Dinpora Bubar, dari camat ya, bikin presentasi tahun 2022 Banyumas ini akan ada kegiatan apa. Presentasi di depan saya, di depan Forkominda, teman-teman, nanti kita akan sisiri itu ya, ini disetujui, ini tidak, ini lanjutkan, ini ditambah, ini kurangi. Nah, setelah malamnya diskusi ya, terutama juga dengan pakar-pakar budaya dan pakar-pakar pariwisata yang tahu ilmunya
membawa orang ke Banyumas. Nah, modalnya sudah saya kasih yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Tahun 2022 adalah merupakan tahun pariwisata Banyumas Kota Lama. Ya. Tahun depan itu adalah kita tetapkan sebagai tahun Banyumas Kota Lama. Kita sudah sentuh Purwokerto, Baturadden itu sudah terlalu banyak. Ya, Baturadden tempat-tempat wisata kemarin sudah terlalu banyak kita sentuh. Sekarang kita sentuh Banyumas Kota Lama di tahun 2022. Kita sudah berikan modal 2 miliar untuk kegiatan dan mengubah wajah, ya, mengubah wajah Banyumas Kota Lama. Memang itu sedikit, tetapi besar dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Kalau dulu paling 50 juta, 100 juta untuk takbiran itu, ya. Sekarang 2 miliar, termasuk takbiran ditutup. Lah, modal ini untuk pariwisata harusnya kalau saya kasih 2 miliar, ya, maka harus menghasilkan minimal 2 kalinya, 4 miliar minimum menghasilkan. Kemana? Ke rakyat. Adanya apa? Pentas-pentas rakyat yang kemudian bisa jualan. Adanya kemudian orang pada datang ke sini, maka tadi kerajinan di sini, ya, oleh-oleh di sini juga laku. Kemudian ada orang datang ke sini, maka kemudian ramai desa-desa semuanya, termasuk Pegundan, termasuk juga desa-desa lain yang melingkar di sekitaran Banyumas Kota Lama. Saya sudah menetapkan 2 desa. Sebelum ini di mana? Kejawar. Kejawar sudah saya tetapkan. Kemudian sekarang sini. Besok mana lagi yang siap? Besok mana lagi siap? Ya. Nanti di tahun 2023 desa-desa tersebut akan dapat insentif, ya. Kita program. Nilainya tidak tahu seberapa, ya, tapi desa-desa pariwisata itu ada insentif khusus, ya, di luar daripada bantuan keuangan desa, khusus untuk desa pariwisata, sehingga nanti pariwisatanya hidup. Ini yang kedua. Jadi saya nanti diskusi di hari, baiknya mungkin hari apa lah, pokoknya sehari penuh nanti gini, naik sepeda, mungkin malam Jumat, ya, malam Jumat, hingga Jumatnya ini jalan-jalan naik sepeda ke kampung-kampung, kemana-mana, gitu kan. Nah, ya. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga adalah bahwa pengembangan Banyumas Kota Lama harus diselaraskan dengan pengembangan Sungai Serayu, ya, dan juga pengembangan pariwisata yang ada di Jalan Bung Karno dan ada di Balai Mas Kemambang dan ada di Taman Botani dan Baturadden. Ini harus menjadi link satu, ya, dan sehingga muter, sehingga ada bus pariwisata nanti muternya di situ. Jadi orang-orang itu naik bus gratis itu selalu ada. Banyumas muter sini, muter sini, muter itu. Ya itu. Nanti lama-lama bisnya akan kita tambah banyak sehingga pariwisata benar-benar hidup, ya, sehingga masyarakat nanti akan mendapatkan hasil dampak positifnya. Itu aja Bapak Ibu, ya. Nanti kita penetapannya bagaimana nih? Nabuh gong atau gimana? Iya Bapak, laras. Gongnya terus ini. Monggo untuk petugas gong untuk meninggalkan gong. Berarti ini saya tetapkan Desa Pegundan sebagai desa wisata rintisan dan juga pengukuhan Pok Darwis Wisanggeni. Itu aja kan? Tapi saya nggak mau saya mengukuhkan itu sendiri. Semuanya harus terlibat dan semuanya harus punya peran aktif untuk menyambut Pegundan ke depan. Itu adalah betul-betul menjadi desa wisata yang diridhoi, diberkahi sehingga memakmurkan rakyatnya. Amin. Amin. Nah, caranya pada berdiri semuanya. Monggo kepada para tamu undangan dan hadirin untuk berdiri. Sebagai sebagian menjadi saksi diresmikannya Desa Pegundan menjadi desa wisata. Berdiri menghadap ke arah yang sama.
Kalau mau ke utara semuanya, kalau selatan semuanya, ke barat, supaya kompak bahwa kita adalah satu pandangan ke depan. Ya, kecuali yang mau tok, oke, ya. Dan semuanya harus punya gerakan wisata atau tari atau apa, yang tahu tari gimana? Mungkin kayak gini atau apa gitu loh. Ya, ayo, apa yang tadi gimana? Pokoknya gini aja ya. Mas bagus. Ya gini. Ya udah kayak Semar kayak gini ya, enggak apa-apa. Tapi semuanya kompak supaya kalau dipoto bagus ya. Jangan ada yang tidak, kecuali yang pegang kamera dan yang gitu. Semuanya enggak ada kecualinya. Yang depan-depan itu juga itu. Depan kayak gini semuanya. Yang nonton. Kayak Semar. Gini ya. Oke ya, kita mulai ya. Terus ininya tabuhannya begitu saya ini langsung ditabuh ya. Ya. Kepada Bapak Bupati dipersilakan untuk memukul gong menandakan diresmikannya Desa Pekunden menjadi desa wisata. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Coba Bapak harus bicara atau siapa? Pak ini Pak Aziz saja ya, ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini desa ini enggak ada. Saya yang nabugongnya bahwa menetapkan desa ini menjadi desa Rintas Wisata dan juga pengukuhan Pokdaris, saya yang nabugongnya. Okay. Dengan mengucap tangan semuanya cium ke atas dengan telunjuk mengacung ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini pada hari ini Minggu 19 Desember tahun 2021 secara resmi Desa Pekunden ditetapkan menjadi desa wisata. Kepada Bapak Kepala Desa dan Ketua Pokdaris Sanggeni untuk berkenan menerima SK Desa Wisata dan pengukuhan SK Pokdarwis. Dengan ditetapkannya Desa Pekunden sebagai desa wisata, semoga mampu menjadi desa wisata favorit di Banyumas Kota Lama. Desa Pekunden, Guyub, Moro, Ngangeni, Pokdarwis Wisanggeni, wisata agawe rasa
Acara selanjutnya yaitu kunjungan ke stand-stand ya Mas ya. para tamu undangan untuk mengunjungi stand-stand yang ada di sebelah utara Unah Joglo. Penggaris Pisang ini memiliki daya tarik wisata, antara lain ada Kampung Nopiamino, kemudian ada Unah Gamelan, kemudian ada Kebun Buah Naga, ada apa lagi Mbak Dia? Ada Umah Manggleng Mas, UMKM. UMKM itu banyak sekali. UMKM-nya mulai dari Umah Manggleng, Umah Belet, dan lain-lain. Monggo kepada para tamu undangan untuk berkenan melihat stand ya Mas ya. Melihat stand dari Pokdarwis Pisang gini. Kayak simpanin grandola bang apa kayak Mas kayak menjaga kayak. Nang stand apa kayak jenengane ya? Kiye stane digawe wis kaya gawe candi, sewengi dadi surat kue jenengane. Wong Pekunden tok sing tayang kaya kiye. Pokoknya luar biasa wong Pekunden. Megah banget kayak gapurane ya magrong-magrong. Dhuwur pisan ya Mas ya. Setane ya maer pisan. Gunungan apa kayak Mas kayak ngarep ya. Monggo kita joget bersama-sama dari grup Pentoman. Dengan diresmikannya Pekunden menjadi desa wisata, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf apabila selama kegiatan terdapat kesalahan baik tutur kata dan perbuatan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Di Kampung Nopiamino terdapat sebuah gunungan besar yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh warga dan penonton. Jangan meninggalkan tempat dulu. Kepada penonton juga memberikan salam kepada Bapak Presiden untuk bisa melihat pasukan yang ada di rumah sedang mencoba membatik dari daya tarik wisata dengan kota Pekunden, rumah batik.
dengan motif batik Bundimas yang dimiliki batik ciri khas Desa Pekunden. Di sebelah rumah batik juga ada kerik hasil kerajinan tangan ibu-ibu PKK Desa Pekunden. Kemudian di sebelahnya ada stand Kampung Garmen dengan memproduksi kaos. Mungkin bagi para pengunjung yang ingin sabun gratis dipersilakan ke Kampung Garmen. Di Kampung Garmen juga menyediakan kaos. Para pengunjung hanya perlu membayar 30.000 saja sudah mendapatkan kaos yang sangat baik dengan pilihan sablon yang sudah disediakan berupa identitas Banyumas Kota Lama. Silakan kepada para pengunjung yang ingin menyablon kaos menuju ke Kampung Garmen. Kepada para undangan dari tim para kemudian
mendoan demplong. Oh iya. Demplongnya disiapna gue karo mendoane. Kampung siap Mas. Oh nggih. Semoga kepada para tamu undangan